Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Tadi jawab pertanyaan Nasrul ya mengenai kesariahan uang digital ya. Nah, tadi ya saya sambung aja ya. Jadi tadi itu ya, uang itu secara Islam itu dia bisa diterima kalau pertama tadi ya secara wujudnya dia full bodied money ya, yaitu uang yang memang benar-benar bernilai penuh ya. Jadi uang itu memang identik dengan berat, misalkan gini, 1 dinar itu identik dengan 2,5 gram emas ya. Nah, ketika ingin mendapatkan uang 1/2 dinar atau ingin membelanjakan atau ingin membeli suatu barang ya yang harganya 1/2 dinar. Nah, kita bisa tinggal patahkan apa namanya belah dua gitu ya. Tinggal kita belah dua uangnya ya, maka dia sudah bernilai 1/2 dinar ya. Nah, tapi kalau uang sekarang ini namanya bukan uang full bodied money, tapi namanya uang fidusia atau uang kepercayaan atau yang dipercaya menjadi uang ya. Nah, uang fidusia ini dia secara Islam bisa diterima kalau ada backup ya atau underlying asetnya, yaitu pertama berupa emas ya. Jadi bisa mencetak suatu uang kalau memang dia sudah ada emasnya. Yang kedua tadi apa? Aset ya. Kalau ada asetnya. Terus atau yang paling miris utang ya. Nah, tapi sifatnya ya ini berbeda dengan full bodied money tadi ya. Jangan coba-coba untuk menyobek uang ya ketika ingin membeli barang yang harganya misalkan nih kita punya uang 100.000 ya. Terus ada barang harganya 50.000 karena kita susah cari tukeran, terus kita sobek kedua. Ya, jangan ya. Uangnya jadi nggak laku ya karena dia bukan full bodied money ya, dia itu uang fidusia ya. Nah, itu ya secara Islam itu. Nah, lalu bagaimana dengan uang digital? Nah, yang jadi pertanyaan adalah uang digital itu yang membackup siapa ya? Apa backupan uang digital? Itulah yang menjadikan uang digital itu secara syariah itu dipertanyakan ya. Kecuali kalau memang uang digital itu sudah jelas siapa yang membackup dan atas apa dia di backupnya ya. Nah, dia atas apa di backupnya? Apakah dengan emas ya? Misalkan ya Bitcoin misalkan. Nah, Bitcoin ini tidak akan mencetak secara digital kalau dia belum punya emas sekian dan itu dijelaskan. Dan itu dia bilang ini emasnya ada di sini gitu ya. Emasnya ini ada di negara ini misalkan ya. Nah, apakah sudah seperti itu gitu kan? Kan belum kan. Nah, inilah yang menjadi masalah dalam uang digital ya. Sehingga uang digital itu menjadi tidak jelas ya. Karena memang dia tidak ada backupnya ya. Tidak ada backup. Jadi dalam dalam mencetak uang itu kita tidak boleh sembarangan ya. Dan ini memang ya yang seperti seperti ini ya. Ini memang sangat mengkhawatirkan. Ini bisa menjadikan seseorang itu miskin ya secara mendadak ya. Bisa bisa istilahnya apa ya? Kalau secara makosid syariahnya itu hifzul malnya itu menjadi hilang ya. Karena adanya harta yang terzolimi ya atau seorang yang terzolimi dan akhirnya menjadi hilang ya. Nah, itulah ya secara syariah dia tidak diperbolehkan karena dia tidak jelas siapa yang membackup dan backupannya itu apa. Ya, jadi seperti itu ya Nasrul ya. Mana jelas? Ya, jelas Pak. Oke. Ya. Berarti kesimpulannya ya masih dipertanyakan juga ya secara kesehariannya ya. Iya, betul. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak jawabannya Pak. Iya, sama-sama. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya?
Kalau memang tidak ada yang bertanya, ya mungkin kita tutup saja ya. Baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa. Subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.